Saat Roxy ingin pergi, ia diketahui oleh Fat. Fat tidak tahu kalau itu Roxy sampai ia tidak menyadarinya. Berhubung Fat sudah melihatnya, jadi Roxy akan memberitahu jika Roxy mau ke kota untuk melakukan inspeksi rahasia dan berpesan ke Fat jangan beritahu siapapun termasuk Haru. Apabila Haru mengetahui, ia akan menyuruh Roxy mengganti penampilan yang pantas. Fat pun meminta maaf dan akan kembali bekerja, tapi Roxy memiliki ide untuk menugaskan Fat menemani inspeksi sebagai pengawal Roxy. Saat Roxy menyuruh Fat berjalan dengan cepat, tak sengaja Fat memanggil nama Roxy. Roxy lalu berkata jika Fat memanggil nama Roxy, kemungkinan orang-orang sekitar bisa tahu dan mengganti nama panggilannya Lexi. Grit yang berkata membuat Fat risih yang tak sengaja tertuju pada Roxy. Namun Fat tak bermaksud menyinggung perasaannya. Untung Roxy menanggapi jika dirinya yang terlalu bersemangat saat pergi bersamanya. Grit yang kembali berulang membuat Fat emosi. Roxy mencoba menahan Fat agar tidak memperlakukan senjatanya dengan kasar. Dan Roxy juga belum pernah melihat pedang seperti itu sebelumnya. Apabila Roxy mengetahui hal ini, seseorang dengan kemampuan tak berguna seperti Fat biasanya tak punya pedang. Kemungkinan Roxy akan berpikiran aneh. Setelah pedang glutoni merasakan jiwa, takkan ada yang bisa menghentikannya. Semakin banyak yang dimangsa akan semakin menginginkannya. Jika tak dituruti, Fat akan kelaparan hingga mati atau kehilangan kendali dan mulai menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, Fat tak ingin memberitahu soal ini kepada Roxy. Saat Roxy melihat pedang tersebut, pedang ini bisa bagus dengan sedikit perbaikan, serta akan menunjukkan pandai besi dari keluarga Hart. Sesampai di pasar kota, mereka melihat macam-macam pedagang di sana. Saat Roxy dan Fat mencoba mencicipi anggur, Roxy sempat keceplosan jika anggur ini ditanam di rumahnya. Sebelum pedagang itu menyadari kalau itu adalah Roxy, Fat berkata salah satu kerabatnya bekerja untuk keluarga Hart. Tak lama datang kesatria suci di tengah keramaian pasar kota. Salah satu warga mengatakan sejak Tuan Mason meninggal mereka yang berpangkat rendah jadi sok-sokan. Kesatria suci itu mendengar perut Fat yang berbunyi dan menghampirinya. Fat kemudian menunduk untuk meminta maaf kepadanya. Roxy yang melihat tingkah laku kesatria suci yang kurang sopan mencoba menghentikannya. Kesatria itu yang tak asing dengan wajahnya dan menduga kalau itu adalah Nona Roxy. Grit lalu menyuruh Fat untuk berpura-pura menjadi kekasihnya, supaya orang di sekitar tak mengenali Roxy. Roxy seolah-olah menjadi kekasihnya Fat, dan berakting telah membuatkan sarapan untuknya, tapi tak dimakan. Kalau Fat tak mau memakannya, jangan harap Roxy membuatnya lagi. Setelah itu mereka pergi begitu saja meninggalkan kesatria suci. Salah satu warga berkata, itu tidak mungkin kesatria suci Roxy tahu cara memasak. Setelah mereka berhasil mengelabui kesatria suci, telepati Fat mendengar jika Roxy belum pernah pegangan tangan dengan laki-laki sebelumnya. Mendengar hal itu, Fat langsung menarik tangannya. Menurut Fat, mengawal Nona Roxy terlalu sulit untuknya. Fat yang lalu menanyakan Roxy sesuatu yang membuat dirinya tertarik adalah permata. Selain permata ada juga biji permata. Tidak ada yang tahu isi di dalam biji permata tersebut. Harganya cuma 10 perunggu. Grit menyarankan Fat menggunakan identifikasi untuk mencari biji terbaik dan perlu hati-hati karena pedagang sangat benci orang yang memakai identifikasi. Fat yang melihat Roxy seperti gadis biasa bukan seperti kesatria suci. Pedagang itu akan memberikan diskon jika ia ingin memberikan hadiah kepada pasangannya. Roxy juga berterima kasih sudah mengizinkan melihat permata karena Roxy tidak memerlukan hal itu. Roxy lalu bertanya apakah Fat memiliki teman prajurit. Fat menjawab jika Oliver dan Minerva adalah prajurit, tapi jawaban itu untuk prajurit yang masih aktif bukan pensiunan. Tak lama mereka mendengar perbincangan soal para goblin yang mati. Rumornya itu dilakukan oleh monster yang berkeliaran. Tapi bagaimana bisa panti asuhan mendapat donasi telinga Raja Goblin? Roxy yang penasaran ingin tahu soal itu, tentang soal monster yang berkeliaran. Namun jawaban mereka tanya saja ke para prajurit. Roxy kemudian meminta Fat untuk membawanya ke tempat perkumpulan prajurit. Ini tujuan utama Roxy melakukan inspeksi, menginvestigasi monster yang akhir-akhir ini berkeliaran di sekitar ibu kota.
Saat Fat berkunjung ke resto, pelayan tersebut melarangnya untuk duduk di sana karena tempat itu milik pelanggan tetap yang sudah pergi. Setelah melihatnya, ternyata itu Fat yang masih hidup dan memperkenalkan Lexi kalau dia rekan kerja barunya. Pelayan itu tak menyangka Fat yang baru muncul setelah sekian lama dan sekarang memiliki pacar baru. Roxy yang mendengar hal itu memecahkan segelas kopi susu. Menurut Grit, Roxy merasa canggung berada di dekat Fat. Pelayan itu telah mendapat rumor tentang prajurit yang mendapat uang dari mayat goblin dan menemukan tumpukan mayat goblin dengan telinga masih utuh. Tapi bila dilakukan seorang prajurit pasti ingin menguangkan itu, atau mungkin ada monster berkeliaran yang bermigrasi dari daerah lain. Itu akan berdampak buruk bagi pembisnis jika mereka sedang mencari atau pergi ke ibu kota untuk menjual sesuatu. Mereka harus melewati daratan goblin dulu. Tapi kalau ada monster misterius yang berkeliaran, orang-orang tak mau bepergian. Singkat cerita, datang Tuan Ed memberitahu bahwa rumor yang beredar tentang monster berkeliaran itu adalah leaks. Itulah mengapa para kesatria akan mengambil tindakan langsung, yang artinya Fate akan berhadapan langsung dengan kesatria suci. Apabila Roxy ikut dalam perburuan dan melihat Fate, itu akan berdampak buruk. Datang sekumpulan para prajurit yang berkelana. Salah satu anggota mereka mencoba menggoda Roxy. Semua yang melihat kaget. Kemampuan itu hanya bisa dilakukan oleh kesatria suci. Mereka yang mengetahui jika wanita itu Roxy langsung meminta maaf. Sebagai tanda minta maaf, mereka ingin memberikan imbalan. Namun Roxy menolak karena orang-orang yang dilindungi dalam sumpah sudah menjadi tanggung jawabnya. Sejatinya kesatria suci ada untuk melindungi masyarakat, yang dimana mereka bisa tertawa bersama dengan warga kerajaan. Itulah impian Tuan Mason. Singkat cerita, pedangnya Fate telah dipoles oleh pandai besi dan Grim merasa seperti pedang baru. Fate sangat berterima kasih atas bantuan Roxy. Akhirnya Fate bisa melakukan perawatan pedang. Roxy juga berterima kasih, ia bisa mempelajari monster yang berkeliaran berkat Fate. Roxy yang tidak tahu soal perburuan itu karena keluarga Flarik yang melakukan tugasnya dan tidak diberitahu. Roxy menghentikan perilaku Hado yang memaksa anak kecil itu ikut dengannya. Tujuan Hado membawa anak kecil yang hilang ke dalam perlindungan kesatria suci. Dan mulai sekarang Roxy yang akan mengurus anak ini, serta akan membantu mencari ibunya. Fate teringat masa lalunya saat ia tersesat. Setelah sang ayah meninggal, ia pindah ke ibu kota. Ia juga penasaran dengan kabar kesatria suci yang membantunya waktu itu. Sampai menjelang sore, anak itu tak kunjung bertemu dengan ibunya. Tak lama anak itu bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Fate berharap hari-harinya bisa bertahan selamanya. Selain itu juga ia ingin mencari cara agar berburu monster tanpa diketahui oleh Roxy. Fate pun membeli topeng agar terlihat berbeda agar tidak dicurigai. Siang harinya, Fate membelikan biji permata untuk Roxy sebagai tanda terima kasih yang telah memberikan pekerjaan, dan Fate berharap mendapat permata yang diincar oleh Roxy. Sebagai gantinya, Roxy memberikan stok daging dalam setahun untuk Fate atau asa pedang milik Fate. Di lain tempat, keluarga Flarik akan membahas perjalanan ke Galia.